Aku mengingatkan kalian akan kutukan bencana yang telah ditimpakan oleh Allah kepada kaum Ad dan Samud. Ketika Kanjeng Nabi membacakan ayat ini, Utbah bin Rabi'ah itu dengan tiba-tiba tubuhnya itu gemetar dan mengatakan, "Non sewu, mulut Kanjeng Nabi ini digini. Cukup jangan ngomong gitu. Cukup jangan ngomong gitu." Waktu itu Kanjeng Nabi membaca surat An-Najm itu. Kanjeng Nabi diintimidasi kayak apapun tetap membaca surat itu sampai di ayat terakhir. Wasjudu, sujudlah kalian kepada Allah, wa'budu dan sembahlah. Itu Abu Jahal dan orang-orang yang ngelek-ngelek seketika sujud. Sujud. Begitu teman-teman. Orang-orang musyrik itu pun percaya betul kepada Kanjeng Nabi bahwa gawe Kanjeng Nabi ini mesti kedaten. Kenapa? Sak ngaku-ngakune seseorang ateis atau agnostik hari ini, ketika naik pesawat lalu pesawat ini ngalami turbulensi, lambene muni, ya Allah gitu. ya so ateis we. Saya mulai dari ini ya. Gusti Allah Ta'ala itu kan paring modal kepada kita untuk apa? Untuk beriman itu modal yang sama rata. Ketika ruh pertama kali ditiupkan, ditarik perjanjian kan gitu ya. Al-Quran bilang gini nih. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi waja'alnahu sami'am basira. Kami sungguh telah menciptakan manusia itu dari apa? Sperma yang memancar gitu ya. Dan kami menguji manusia itu. Jadi kita diadakan ini untuk diuji. Nah, modal untuk menghadapi ujian itu, kita itu yang pertama diberi karunia yakni sami'an basira. Bisa mendengar dan bisa melihat. Mendengar ya tentu saja bukan hanya mendengar, apa kabar? Oke, gitu kan gitu. Basira juga bukan wahayune itu. Bukan. Sami'an basira pada konteks ini tentu membuka diri mau menerima terhadap ayatullah, hidayah, taufik dan sebagainya. Kemudian diteruskan inna hadainahu sabil, dan kami juga telah memberikan petunjuk kepada jalan itu. Jalan ya jalan keimanan ini, jalan keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah itu. Nah, tapi lalu kemudian oleh Allah ditetapkan begini, imma syakiran wa imma kafur. Di antara manusia itu ada yang bersyukur, itu berarti mau menyembah, mengabdi kepada Allah kan begitu. Wa imma kafur, dan juga orang yang jadi modalnya sama, hasil akhirnya nggak sama. Gitu. Diberi modal yang sama, hasil akhirnya tidak sama. Allah itu bersikap adil kepada manusia itu dengan cara diberi modal yang sama itu. Dalam ayat yang ini disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, seseorang yang ingkar, misalnya nggak mau sholat gitu ya. Iya nih, pada konteks hakikatnya di sini itu ya memang bagian dari fa'alhamaha, Allah memang menempatkan posisi orang itu di konteks seperti itu. Nah, tapi kemudian ini juga bagian yang harus kita harus paham gitu. Kemudian setelah manusia diberi modal lalu menjadi macam-macam golongan mukmin, golongan ingkar katakanlah begitu ya. Kemudian Allah Ta'ala niku menyampaikan di dalam Al-Quran juga disebutkan wallahu a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi Allah tahu betul, atau dalam bahasa dalil-dalil yang auranya tasawuf banget gitu. Itu posisi seseorang itu di jalan yang terhidayai, jalan yang lurus sebelah begitu, dan juga posisinya yang sedang miring ataupun sesat itu
Itu dua-duanya posisi yang memang Allah itu juga menetapkan dan sekaligus mengetahui persis posisi orang itu. Gitu. Sehingga dalam ayat ini disebutkan wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah tahu orang-orang yang memang telah keparingan hidayah ataupun patut untuk mendapatkan hidayah. Gitu. Allah tahu betul. Dan pengetahuan Allah itu kan meliputi segala sesuatu. Dalam ayat disebutkan walaqad alimna minal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Allah tahu betul dari sejak manusia awal sampai manusia akhir gitu. Kita entah ada di lipatan mana gitu kan sejarah kita itu. Sejarah 2023 begitu. Mungkin bapak kita sejarah tahun 50-an atau 40-an gitu kan. Dan seterusnya gitu. Atas kondisi seperti ini, posisi kita di hadapan Allah Ta'ala, maka menjadi logis betul untuk lalu kita memahami dan menyatakan bahwa sungguh benar-benar kita ini keparingan bisa beriman, bisa bertakwa, dan juga apik ya, tumindai itu benar-benar peparingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar mutlak peparingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dalam Al-Hikam itu ada ungkapan begini, ini menarik ya. Tapi rodo hati-hati ya. Jangan cuma diambil sebelah nanti jadi tashkih ya. Rubama fataha laka babal ta'ati wa ma fataha laka babal qabul. Boleh jadi Allah menempatkanmu di posisi taat gitu ya. Tetapi di waktu yang sama Allah itu enggak menempatkanmu di posisi qabul. Amal-amalnya ratek diterima sama Allah gitu ya. Nah, dan sebaliknya wa qada 'alaika bid-dambi wa kana sababan fil wusuli. Dan boleh jadi ada seseorang yang ditetapkan oleh Allah hari ini di posisi berdosa, tetapi itu nantinya itu akan menjadi jalan bagi orang ini untuk bisa taat dan qabul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saja berada di posisi A, B, orang lain juga posisi A, B, nanti mungkin balik B ke A ke B, dan seterusnya gitu. Dan seterusnya kan begitu. Nah, hakikat dari keterangan-keterangan seperti ini kan impresi mananya seperti ini. Kalau kita sedang lagi taat-taatnya gitu ya kudune gede-gede syukuri kan begitu. Bukan kok gede-gede nyalake orang, kan begitu. Itu yang Jumatan datang jelang qomat iki mesti ora masuk surga iki. Kan susah omongan kayak itu gitu. Susah. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di sebelah-sebelah ini tidak di sini, boleh jadi itu mereka sedang melakukan sesuatu yang mungkin lebih maslahat dari kita kan begitu gitu. Tapi sekali lagi ini di highlight di stabilo merah, jangan dijadikan dalil gitu. Untuk nek ngono minggu depan aku ora mangkat. Enggak begitu cara mainnya gitu. Enggak begitu cara mainnya. Tetap kembali kepada hakikat Allah itu maha tahu kan begitu ya terhadap posisi-posisi. Walaupun juga ada keterangan lain, jangan menisbatkan sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan begitu. Dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik ini punya kalimat indah tentang ini. Beliau mengatakan itu di dalam Al-Bushra itu ya. Kalimatnya begini. Allah itu ketika Allah menghadap kepada kebaikan diungkapkan dengan Allah itu menghadap kepada kebaikan. Tetapi kalau keburukan disebut begini oleh beliau itu. Dan ketika Allah dihadapkan pada keburukan. Jadi yang satu kalimat aktif, yang satu kalimat pasif dalam maksud untuk menjaga kesubhanallahan Allah Ta'ala, maka jangan sekali-kali menisbatkan keburukan, kemalasan kita, kekikiran kita, dan segala macam yang ele-ele itu kepada dalil-dalil seperti itu tadi kan begitu. Walaupun kita tahu bahwa pada hakikatnya ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrahina dzalika Allahi yasir kan begitu.
Segala peristiwa dan kejadian itu, mau itu yang baik, yang elek, pada hakikatnya itu adalah bagian yang itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kan begitu, nggih. Nah, itu teman-teman. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, saya ingin menceritakan gini. Bagian poin pertama tadi itu kan memberi gambaran kepada kita tentang, ini pesan moralnya, bahwa ketika orang itu sedang taat-taatnya, di situ itu ada tajalliyatnya Allah Subhanahu wa taala, kan begitu maksudnya. Dan bahkan di saat orang itu sedang ingkar, di situ pun pada hakikatnya ada tajalliyat Allah taala, kan begitu maksudnya, di bagian pertama itu. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan di bagian kedua beberapa catatan dari sirah, bahwa tajalliyat Allah taala yang merupakan cermin bagi kemahakuasaan Allah taala yang tak terbatas itu juga terjadi di masa dulu itu dalam bentuk tanda petik ngerjain orang-orang musyrik. Bahasa saya cuman ngerjain. Kemahakuasaan Allah itu dalam beberapa orang musyrik di era Kanjeng Nabi itu menyebabkan orang-orang itu sampai di posisi tidak berdaya atas kehendak Allah kepada orang itu. Saya sebut contoh-contohnya. Pertama, Abu Jahal. Tadi Kakku sudah nuturkan itu. Nah, Abu Jahal itu suatu ketika dengan gengnya itu, dia punya geng itu ya, circle, algoritmanya. Algoritma Abu Jahal. Itu ngelek-ngelek Kanjeng Nabi, intimidasi Kanjeng Nabi. Peristiwa ini terjadi di sekitar Ka'bah itu. Waktu itu Kanjeng Nabi membaca surat An-Najm itu. Kanjeng Nabi diintimidasi kayak apapun tetap membaca surat itu sampai di ayat terakhir. Dibaca sempurna oleh Kanjeng Nabi. Ayat terakhir kan bunyinya fasjudu lillahi wa'budu. Kan gitu ya. Fasjudu, sujudlah kalian kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah. Itu Abu Jahal dan orang-orang yang ngelek-ngelek seketika sujud. Sujud. Ketika sampai di ayat itu. Dalam beberapa saat kemudian mereka itu semua itu bangun dan saling toleh dengan perasaan gamang. Apa yang terjadi pada kita? Itu kurang apa itu coba itu peristiwa-peristiwa dahsyat seperti itu. Abu Jahal yang sedemikian hebatnya memusuhi Kanjeng Nabi itu, mengintimidasi Nabi, hanya melalui itu, sebutlah hanya gitu ya. Allah itu memperagakan, menselebrasikan kemahakuasaannya dan membuat Abu Jahal dan gengnya itu, algoritmanya itu sujud. Apalagi nek ming paring jenengan jodoh. Lebih susah mana kira-kira? Coba jenengan jawab. Membuat Abu Jahal sujud sama membuat jenengan punya dapat jodoh gitu, lebih susah mana ya? Jelas lebih susah membuat jodoh. Susah membuat Abu Jahal sujud itu. Wong dia memusuhi Kanjeng Nabi dengan begitu dahsyatnya ya. Tapi Allah bekerja begitu, bekerja tadi kan gitu ya. Jadi kalau jenengan merasa tetap kesulitan, ingat Abu Jahal nggih. Nah. Bagulan kok laris, ingat Abu Jahal. Kenalan perempuan jaluk nomor WhatsApp dicuekin ngoten nggih. Ingat Abu Jahal. Lagi sebentar. Itu satu. Yang kedua, salah satu orang juga yang memusuhi Kanjeng Nabi dengan sangat keras itu namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini saudaranya Umayyah bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini setiap ketemu Kanjeng Nabi itu selalu gaya gitu. Pokoknya suatu hari aku akan membunuhmu, suatu hari aku akan membacokmu, itulah ya. Dan berbagai intimidasi lain. Sampai suatu hari Kanjeng Nabi itu nimpali.
suatu hari aku akan membunuhmu. Kanjeng Nabi jawab gitu. Nah, oke. Sampai terjadilah ya, perang Badar itu. Ya. Di perang Badar itu, Ubay bin Khalaf nih, ya, dengan sangat heroik begitu ya, berteriak-teriak dan berjanji akan menjadi orang yang membunuh Muhammad. Lalu dia ketika hendak menyerang Nabi, Nabi melihatnya. Kanjeng Nabi itu lalu ngambil tombak niku dan dilemparkan. Kena di bagian lehernya. Kena di bagian lehernya niku baliara. Ya. Tidak langsung mati, agak lama matinya. Tapi meraung-raung nggak karu-karuan di situ. Meraung-raung kesakitan, nangis dan segala macam gitu. Sampai sama Abu Sufyan itu dielek-elek. Orang yang mengaku kesatria seperti kamu kok cengeng. Berhentilah menangis, malu gitu kan. Nah, jawabannya sinten? Ubay bin Khalaf itu begini pada konteks yang saya omongin hari ini. Ubay bin Khalaf itu menjawab kepada Abu Sufyan, aku telah menduga ini akan terjadi. Aku yakin ini akan terjadi. Dulu ketika Muhammad mengatakan suatu hari akan membunuhmu, hatiku berkata, kalau saja Muhammad meludahiku waktu itu atau kapanpun, maka aku pasti mati. Coba bayangin. Seorang musyrik itu iman betul kepada Kanjeng Nabi pada konteks seperti ini. Percaya betul bahwa itu pasti terjadi. Itu seorang musyrik. Bahwa lahiriahnya menolak, tetap tidak mau iman, tapi ada sisi tertentu pada dirinya ya, yang membuat dia itu meyakini betul bahwa omongan Muhammad ini, Kanjeng Nabi ini pasti benar. Andai meludah pun pasti mati aku. Gitu. Berikutnya ada nama Utbah bin Rabi'ah. Sama Utbah bin Rabi'ah juga begitu. Utbah bin Rabi'ah ini suatu hari datang kepada Nabi waktu Nabi ada di dekat Mekah, dekat Ka'bah itu. Wahai Muhammad, kamu mau apa? Aduhlah, berhentilah berdakwah begitu. Kalau kamu pengen harta yang banyak akan kami berikan. Kalau kamu pengen perempuan tercantik di kami akan kami berikan. Kalau kamu pengen jadi pemimpin akan kami berikan. Kanjeng Nabi jawabnya, aku nggak minta apa-apa. Aku hanya minta kamu beriman kepada Allah SWT. Ketika Kanjeng Nabi bilang begini, Utbah niki masih pamannya ya, tapi pamannya agak jauh gitu ya. Utbah bin Rabi'ah ini. Utbah ini lalu megang Kanjeng Nabi, megang itu dengan perasaan kesal mungkin nggih. Pada waktu itu Kanjeng Nabi membacakan ayat ini, fa'in a'radu, kalau mereka ingkar, fakul katakanlah kepada mereka, ini andartukum so'ikotan misla so'ikota atwasam. Kalau mereka masih ingkar, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, aku mengingatkan kalian akan kutukan bencana yang telah ditimpakan oleh Allah kepada kaum Ad dan Samud. Ketika Kanjeng Nabi membacakan ayat ini, Utbah bin Rabi'ah itu dengan tiba-tiba tubuhnya itu gemetar dan mengatakan, non sewu, mulut Kanjeng Nabi itu diginiin. Cukup jangan ngomong gitu. Cukup jangan ngomong gitu. Dengan perasaan takut itu. Dia pun percaya bahwa Nabi itu cespleng gitu ya dalam bab gini. Cespleng. Percaya betul. Oke. Terakhir ini agak banyak tapi saya sebut terakhir lagi. Putrane Abu Lahab. Namanya Utaibah. Jadi kakaknya namanya Utbah, adiknya Utaibah ya. Amin, Umain, misal gitu. Biasalah begitu ya di sana ya. Sahlan Suhail. Arko Uraiko. Ya gitu ya. Utaibah ini suatu hari berbuat kasar sama Nabi itu. Sampai menarik serbannya dan meludahi Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi dibegituin, Kanjeng Nabi berkata begini, ya Allah, kirimlah singa-singamu kepadanya. Ya. Oke. Sekian waktu kemudian, Utaibah ini memimpin kafilah dagang ke Sam. Ya. Sampai di suatu wilayah, suatu daerah, mereka mau bermalam. Ya, mereka bikin tenda segala macam. Itu ada singa. Utaibah langsung teriak. Muhammad membunuhku, Muhammad membunuhku, Muhammad membunuhku. Gitu yang dikatakannya. Ya.
Utaibah itu lalu menyuruh kepada anak buahnya semuanya itu, kalian buat perlindungan, aku akan di tengah dan berlindung. Oke. Semua berjaga-berjaga gitu. Tapi kersane Gusti nggih, semua diparing ketiduran. Lalu dengan santainya singa ini datang ke tengah dan ngambil kepalanya Utaibah. Begitu teman-teman. Orang-orang musyrik itu pun percaya betul kepada Kanjeng Nabi bahwa dawe Kanjeng Nabi ini mesti kedaten. Walaupun mereka tetap posisinya ingkar dan musyrik kepada, tidak mau percaya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka teman-teman, masa iya sih kula panjenengan sami ora percaya kepada barokah sholawat. Ya harusnya percaya tuh, mutlak percaya tuh. Wong musyrik aja percaya, masa kita enggak. Nanti ada macan datang. Oke. Nah, kita beruntung keparingan karunia agung Gusti Allah Ta'ala di luar perkara-perkara modal tadi juga keparingan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Dan beruntungnya kita menjadi golongan orang-orang yang beriman muhibbini Kanjeng Nabi. Karena itu ketika orang-orang musyrik pun itu punya sisi mereka iman percaya kepada apa yang didhawuhi Kanjeng Nabi, mestinya kita itu berada di posisi yang lebih lagi melampaui lagi. Ngoten nggih. Sak musyrik-musyrik wong musyrik itu percaya kepada Kanjeng Nabi. Atau mungkin dalam guyonan hari ini nggih. Napa? Sak ngaku-ngakune seseorang ateis atau agnostik hari ini nggih. Ketika naik pesawat lalu pesawat ini ku ngalami turbulensi, lambene muni, ya Allah gitu. ya so ateis sih. Ya. Ada turbulensi, nangis, ya Allah, tolong aku. Nggih ngoten niku nggih. Oke, teman-teman, semoga bahwa kita semua senantiasa ditetapkan sebagai muhibbin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, diparing hidayah taufik oleh Allah taala wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.